Nasib Sial Seorang Badut, karya Agus Nur. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak mudah membuat orang tertawa, apalagi ketika kita sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa, dan di atas pohon kelapa orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir! Turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar aneh, kafir! Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan
nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Ah, sudah ah, jangan ngomong kelantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya juga lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Lah, kalau sekarang pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu, emanglah dimanja. Aku pengen dimanja, ingin berbuat. Aduh, aku gak nyangka kamu datang. Maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan apa? Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lihat, yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum mengejek seperti itu. Badut kayak saya juga manusia, bisa merasakan falling in love dan punya pacar. Kalian lihat pacar saya, ganteng gak? Namanya Reza. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kamu terus ingat saya. Kamu kangen ya? Aku juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu gak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Reza! 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Sopo sing kuat menantang angan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune, kowe milik jangan liyane. Kenapa kalian menatap saya begitu?
kejutan yang tidak bisa saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan perlede. Kini saya berpenampilan bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tidak memimpikan ini semua. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tidak lucu sama sekali. Tapi aneh, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari saya seperti ini. Semua orang tertawa. Saya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam. Semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol seperti itu. Lalu, pemimpin partai mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Sayapnya bahkan untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas dan pintas. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya orang menyukaimu. Kamulah orang yang dicari partai. Kemudian mereka dengan saya naik bis seperti ini. Saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu kenapa mereka memilih saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap orang yang bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa mereka hidup bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita!
pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bikin mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar para pemimpin saja.